Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ratna Puji Astuti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 dalam KD 3.5 menganalisis kebahasaan, artikel ataupun buku ilmiah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan merinci struktur dari teks, artikel atau buku ilmiah. Kemudian tujuan yang kedua adalah memerinci kaidah kebahasaan dari teks, artikel, atau buku ilmiah. Dan yang ketiga, membandingkan kaidah kebahasaan dari teks, artikel, ataupun buku ilmiah. Nah, sebelum nanti kita melanjutkan materi, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan sehingga sukses dalam pembelajaran. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, masih ingat ya artikel? Kita sering mendengar artikel. Artikel itu punya 2 pengertian. Secara garis besarnya, yang pertama adalah tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah yang populer. Nah, pada dasarnya artikel itu berisi opini, pendapat, ataupun data, ataupun fakta, ataupun fenomena atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar ataupun di majalah. Nah, kemudian ada pengertian yang kedua. Apa? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Sebuah artikel punya tujuan apa? 1, bisa meyakinkan ataupun menghibur. Jadi perlu diingat, artikel itu intinya adalah berupa fakta dan opini. Perbedaan fakta dan opini sudah kita pelajari ketika kita membahas tentang teks editorial. Nah, kemudian kita masuk yang struktur artikel. Ada 3 struktur artikel. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau thesis statement. Apa itu thesis statement? Pernyataan pendapat atau thesis statement adalah topik yang akan kita bahas. Jadi artikel itu membahas tentang apa? Apakah nanti membahas tentang pendidikan, kesehatan, atau nanti tentang olahraga? Bebas. Kemudian yang kedua, struktur yang harus ada dalam artikel adalah argumentasi. Argumentasi, apa? Argumen, berarti tentang pendapat atau pandangan penulis terhadap masalah yang dikemukakan. Inilah inti dari artikel, karena tadi diingat bahwa artikel berisi pendapat ya, yang diberi fakta untuk memperkuat pendapat dari penulis artikel tersebut. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat. Nah, pernyataan ulang pendapat itu berupa penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis agar pembaca itu yakin dengan pandangan atau pendapat dari penulis artikel. Jadi perlu diingat bahwa ada 3 struktur artikel. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau thesis statement, kemudian argumentasi atau pendapat dari penulis tersebut, kemudian pernyataan ulang pendapat. Ya, pernyataan kembali, penegasan kembali penulis tentang masalah yang sedang dibahas. Oke, kemudian karena artikel itu adalah bahasa ilmiah populer, maka ada 4 penggunaan bahasa yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Oke, karena ini berupa opini, maka bahasa yang digunakan harus komunikatif. Kemudian yang kedua, tidak bertele-tele. Ya. Kemudian ringkas dalam penyajiannya. Kenapa tidak bertele-tele? Orang akan bosan membaca bahasa yang bertele-tele. Ya. Jadi di sini lebih kita gunakan praktek dalam penggunaan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa yang harus kita gunakan tadi apa? Penggunaan bahasa kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti.
Jangan sampai nanti di situ terlalu banyak subjeknya atau banyak predikatnya. Oke, predikat 1 2 3 kita pahami, tapi kalau terlalu banyak dan terlalu banyak konjungsi itu akan membuat bosan pembaca. Oke. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasanya harus menggunakan jika menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, maka sebaiknya kita menggunakan padanan atau sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Jikalaupun kita terpaksa menggunakan bahasa asing atau istilah, maka sebaiknya ditulis dengan huruf dicetak miring dan sebaiknya diberi artinya. Biasanya kita menulisnya dalam bentuk buka kurung atau tutup kurung, karena kemungkinan artikel kita tidak hanya dibaca oleh orang yang berasal dari satu daerah. Maka apabila itu kita terpaksa menggunakan istilah asing atau bahasa daerah yang tidak dimengerti orang lain, maka disertakan artinya. Oke, kalau kita lanjutkan ya. Kemudian inti dari pelajaran kita ya, setelah tadi mengetahui struktur, maka kita harus mengetahui unsur kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Yang pertama adalah adverbia. Oke, kemarin kita sudah membahas adverbia. Adverbia apa? Bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Oke. Kenapa harus menggunakan adverbia? Adverbia digunakan untuk meyakinkan pembaca. Ya. Kenapa? Karena untuk mempertegas. Dan ingat adverbia artinya apa? Kata keterangan, ya. Biasanya penandanya ada kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, ataupun jarang. Ini ciri-ciri adverbia. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Oke, konjungsi masih kita ingat. Konjungsi ada bermacam-macam, ada konjungsi temporal, kausalitas, dan sebagainya. Ingat bahwa kita menulis argumen atau opini atau pendapat, maka biasanya yang sering kita gunakan adalah konjungsi kausalitas ataupun temporal. Contohnya, ada pertama, kedua, berikutnya. Nah, itu contoh konjungsi apa? Contoh dari konjungsi temporal. Nah, kemudian ada karena, sebab, tetapi. Nah, itu contoh-contoh dari konjungsi kausalitas. Nah, ini kemudian ada konjungsi yang menyatakan harapan. Contohnya ada seperti, supaya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, unsur kebahasaan yang ketiga yang ada dalam artikel adalah kosakata. Oke, kosakata adalah perbendaharaan kata-kata yang digunakan penulis untuk menyampaikan pendapatnya tadi. Maka dari itu sebaiknya penulis memiliki perbendaharaan kata yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Nah, kosakata yang menarik itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah aktual. Apa itu aktual? Yang sedang baru atau baru saja terjadi. Kemudian yang kedua fenomenal. Apa? Luar biasa. Ya. Kemudian salah satu ciri dari fenomenal itu apa? Bisa dirasakan oleh panca indera. Jadi kalau tadi sudah terjadi, kemudian luar biasa bisa dirasakan oleh panca indera, hebat, maka kosakata kita juga harus bisa mewakili itu semua. Kemudian yang ketiga, kosakata yang menarik itu dilihat dari mana? Cara mengungkapkan pendirian editor, ya. Jadi bagaimana kosakata itu bisa mewakili pendapat dari penulis artikel tersebut. Kemudian yang keempat adalah imajinasi. Oke, kenapa imajinasi? Karena imajinasi itu memiliki daya kemenarikan. Kenapa? Biasanya kita mengungkapkan dengan pencitraan atau taktil. Karena di sini imajinasi akan membawa pembaca untuk bisa merasakan inti dari artikel tersebut. Oke, kita lanjutkan, kemenarikan lagi dari kosakata. Yang kelima adalah modalitas. Apa itu modalitas? Modalitas itu cara pembicara atau cara penulis menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi, ya, dalam berkomunikasi antar pribadi. Oke, biasanya ada modalitas, contohnya apa? Barangkali, harus, dan sebagainya. Ingat, barangkali di sini bukan contoh, jangan diplesetkan
batu, pasir ya, tapi di sini lebih pada fungsi konjungsinya. Kemudian yang keenam, nukilan. Nukilan itu apa? Kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada sebuah benda. Oke. Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan majas atau perandian untuk memperjelas pendapat atau menggunakan nukilan tersebut. Kemudian yang ke-7 atau yang G adalah teks opini. Apa itu? Teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Nah, kemudian yang terakhir, kosakata yang menarik itu yang seperti apa? Tadi memiliki keterangan aposisi, keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini biasanya diapit dengan tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Nah, oke. Itu tadi 3 ciri kebahasaan atau 3 kaidah dalam artikel. Nah, sekarang kita akan berlatih. Berlatih apa? Berlatih memahami atau berlatih merinci dan nanti sekaligus membandingkan artikel. Oke? Jadi silahkan nanti membaca artikel yang berjudul Sastrawan Serba Bisa. Siapa sih kira-kira yang disebut sastrawan serba bisa? Apakah dia aktor? Apakah nanti dia sastrawan? Sastrawan. Nah, atau nanti dia seorang pencipta puisi ataukah hanya pencipta cerpen? Nanti kita lihat bacaannya berisi tentang siapa. Dan kemudian yang artikel kedua yang dibaca adalah menguak tabir kekuasaan sang pencipta. Wah, judulnya menguak tabir kekuasaan sang pencipta. Kira-kira berarti tentang apa? Membedah atau mengakui kebesaran dari Tuhan. Nah, dari 2 teks itu silahkan nanti Ananda semuanya menemukan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam kedua teks tersebut ya. Kemudian jangan lupa nanti diisi pada tabel berikut. Oke? Silahkan nanti kalian cermati dulu. Yang pertama pernyataan pendapatnya, teks 1 apa, teks 2 apa, argumentasinya apa, kemudian pernyataan lainnya apa. Semua dicari sendiri-sendiri dulu ya. Kemudian dicari kaidah kebahasaan. Ya, artikel 1 adverbianya apa saja ya. Artikel 2 adverbianya apa saja, ditulis di kolom tersebut. Begitu juga dengan konjungsi maupun kosakatanya. Kemudian jangan lupa memberi komentar terhadap kedua artikel tersebut. Menurut kalian apa perbedaannya? Atau menurut kalian apa kemenarikan dari masing-masing artikel tersebut? Silahkan diisi pada komentar yang sudah tersedia. Nah, itu untuk latihan memahami artikel, baik dari segi struktur maupun dari kaidah kebahasaan. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Tetap semangat belajar, terus berusaha menjadi yang terbaik dan tetap menjaga kondisi kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.